Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok malam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil Besok alamin wa bihi Jumat nasta'inu ala umuri takut dunya jalan. waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ketua Pengurus Majelis Mustaqim beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Ramadan beserta jajarannya, yang kami hormati alim ulama jadi pandai di wilayah lingkungan Masjid Mustaqim, bapak-bapak, ibu-ibu yang alhamdulillah pada malam hari ini masih diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir pada malam yang ke-28 ini dalam keadaan sehat. Baik, yang pertama sekali marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Kita masih hadir di Masjid Al-Mustaqim untuk mendirikan malam-malam Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan kita yang berada di masjid pada malam hari ini memang nanti akan mendapatkan yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan, amin. Kemudian selawat beserta salam kita sampaikan buat Nabiullah Muhammad SAW dengan selalu mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nantinya kita benar-benar diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya, sehingga kita dapat mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati, karena Al-Ustaz Marsai tidak hadir pada malam hari ini, maka kami yang berdiri di sini mungkin hanya akan menyampaikan kuliah 7 menit kah namanya, dan atau kultum atau kuliah 5 menit. Mudah-mudahan nantinya ada yang dapat kita ambil. Dan untuk anak-anak yang mencatat, kalau namanya udah tahu ya, judulnya mungkin beda dari yang tertulis di MDI karena konsepnya tidak ada sama kami. Jadi pada malam hari ini kita lari dari topik yang ada di yang tertulis di pengumuman. Yang mana pada malam hari ini sedikit kami ingin menyampaikan, yaitu berkaitan dengan surah Al-Fatihah ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Nah, itu judulnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, surah Al-Baqarah salah satu rukun, surah Al-Baqarah pula. Surah Al-Fatihah ini adalah rukun di dalam solat yang setiap 5 waktu kita tidak lupa atau tidak boleh ditinggalkan. Salah satu ayatnya Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ini patut kita tadabburkan, kita pahami dengan baik-baik, karena isi dari Maliki Yaumiddin ini sungguh sangat dalam. Yang mana pada malam hari ini saya ingin menyampaikan, yang pertama, kandungan dari Maliki Yaumiddin ini runtuhnya para penguasa bumi. Nah, ini salah satu isi dari Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Yang mana pada hari pembalasan nanti, pada hari kiamat nanti, tidak ada lagi penguasa, seorang presiden, seorang wali kota, gubernur, dan sebagainya. Di sana masing-masing mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya di dunia. Nah, berkaitan dengan ini, seorang Abu Jahal berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, engkau hanya menakut-nakuti kami dengan hari pembalasan.
Yang namanya Abu Jahal tentu tidak percaya yang adanya hari pembalasan. Maka kata Abu Jahal kepada Nabi Muhammad, engkau hanya menakut-nakuti kami dengan hari pembalasan. Nanti pada hari kiamat atau hari pembalasan nanti, saya akan membawa orang-orang kafir Quraisy bersama-sama akan mendatangi Allah, akan protes dan sebagainya. Maka Allah menjawab dalam surah Maryam, yang mana artinya tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Allah yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti, dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Ini bantahan Allah terhadap apa yang dikatakan oleh Abu Jahal kepada Nabi Muhammad, yang mana tadi Abu Jahal berencana untuk mendatangi Allah dengan berbondong-bondong beserta pasukan dan sebagainya. Tapi Allah bantah, pada hari tersebut kita datang sendiri-sendiri, mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat di dunia sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Malik Yaumiddin ini mengandung makna harapan kaum tertindas dan lemah. Harapan kaum tertindas dan lemah. Kenapa dikatakan demikian? Kita tahu bagaimana di negara kita sekarang, yang mencurinya sedikit hukumannya banyak, yang mencurinya banyak hukumannya sedikit. Pengadilan di dunia masih bisa diatur oleh manusia, masih bisa diatur oleh kekuasaan, masih bisa diatur oleh uang dan sebagainya. Tapi nanti di akhirat, di hari pembalasan, di hari kiamat, sebagaimana makna yang terkandung dalam Malik Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan tersebut, itulah harapan kaum lemah, kaum tertindas yang tidak punya uang untuk menyewa pengacara dan sebagainya. Nanti di akhirat akan diberi keadilan yang seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Sebagaimana dalam surah "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah", sedikit sebesar biji zarah pun kebaikan itu akan dibalas oleh Allah. Sebesar biji zarah pun keburukan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah nanti di hari pembalasan yang akan kita hadapi. Tidak bisa lagi kita menipu, mengakal-akali hukum dan sebagainya, karena hukum yang seadil-adilnya itu adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang ketiga, Malik Yaumiddin itu mengandung makna hari pembalasan dan tamatnya drama kehidupan. Drama kehidupan bisa kita lihat sekarang di kehidupan kita sekarang di Indonesia, karena kita orang Indonesia, kita lihat di Indonesia banyak drama-drama yang kita bisa saksikan. Nanti di hari kiamat tidak ada lagi drama-drama seperti yang sekarang kita hadapi. Nanti hukum ditentukan, diputuskan dengan seadil-adilnya. Maka tidak ada lagi yang namanya menipu, memanipulasi dan sebagainya. Itulah yang dikatakan oleh Allah Malik Yaumiddin. Ini meyakinkan kita bahwa pada hari kiamat nanti drama-drama atau pembohongan-pembohongan di hukum dan sebagainya tidak ada lagi. Yakinlah kita di situ bahwa di hari kiamat nanti benar-benar Allah memberikan hukuman yang seadil-adilnya kepada yang bersalah dan membalas dengan seadil-adilnya, membalas kebaikan manusia dengan seadil-adilnya bagi yang berbuat kebaikan. Di dalam surah Al-Fatihah ini, sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, maka ini salah satu cara kita mentadabburi Al-Quran,
memahami makna isinya, maka ketika sholat, mudah-mudahan dengan sedikit yang saya sampaikan tadi, Maliki Yaumiddin, ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin tersebut, maka akan kita ingat bahwa yang pertama tadi, runtuhnya para penguasa bumi. Tidak ada lagi penguasa-penguasa bumi di hadapan Allah. Yang maha kuasa itu adalah Allah. Tidak ada lagi gubernur, wali kota, presiden dan sebagainya. Di situ yang maha raja adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, benar-benar kita meyakini, seperti di dalam sholat itu kita yakini ketika membaca Maliki Yaumiddin itu, bahwa benar-benar nanti orang yang tertindas di dunia, yang terzalimi di dunia ini, benar-benar akan mendapatkan keadilan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, benar-benar kita meyakini bahwa di pengadilan Allah nanti, di pembalasan Allah nanti, benar-benar tidak ada yang namanya kebohongan. Ini salah satu mengarah kepada iman, rukun iman. Kita percaya dengan hari kiamat, hari pembalasan. Itu salah satu rukun iman. Maka seharusnya ketika mengucapkan, membaca surah Al-Fatihah itu kita dalami maknanya. Salah satunya tadi yang kita bahas, Maliki Yaumiddin. Maka tidak akan ada lagi kita berani berkata bohong, tidak akan lagi berani mencuri, berbuat zalim, karena kita yakin nanti di hadapan Allah semuanya itu akan dibalas dengan seadil-adilnya. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal, sebesar biji zarah pun akan dibalas oleh Allah, baik itu yang buruknya, nanti yang baiknya juga akan dibalas oleh Allah dengan walaupun itu sebesar biji zarah. Ini berkaitan dengan iman. Sebagaimana kita berpuasa ini, berpuasa ini juga berkaitan dengan iman. Al-Ustaz selalu menyampaikan, ya ayyuhallazina amanu, yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Kenapa yang beriman? Karena orang yang imannya lemah maka akan susah untuk berpuasa, karena banyak yang ditahan. Kadang menahan lapar sanggup, kadang menahan haus, yang lainnya tak sanggup, misalnya berkata-kata yang tidak baik dan sebagainya. Maka ini berkaitan dengan iman. Mudah-mudahan dengan sedikit pelajaran kita pada malam hari ini, saya bukan bermaksud menggurui bapak-bapak, ibu-ibu. Ini cuma segelintir yang mungkin yang bisa saya sampaikan untuk mengisi waktu karena ustaznya tidak hadir. Dan mudah-mudahan dengan sedikit ini kita benar-benar meyakini dan benar-benar akan menguatkan, mengisi iman kita dengan sekuat-kuatnya ketika kita membaca surah Al-Fatihah itu. Jadi bukan hanya sekedar kita mengucapkan di lidah, tapi masuk ke hati kita, insya Allah. Benar kita meyakini bahwa hari kiamat itu ada, hari pembalasan itu ada, bukan dongeng belaka. Oke, demikian. Mohon maaf jika ada yang salah. Jika salah itu dari saya sendiri, jika itu kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk menutupnya sebagaimana biasanya kita ada kuis. Satu untuk laki-laki yang bisa menjawab angkat tangan. Pertanyaannya, pada ayat berapa Maliki Yaumiddin? Siapa yang belum pernah dapat? Maju. Nah, pada ayat berapa? Keempat. Ayat keempat. Nah, benar. 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 Maju untuk perempuan. Jenab. Yang bisa menjawab atau langsung maju ke depan boleh. Jenab tak? Ya, maju. Cepat nak. Maju nak. Kak Zainab. Iya.
Maliki Yaumiddin itu surah apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Oke, demikian Bapak Ibu yang saya hormati. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi